maka hari ini kalian kemarin kan tidak mengumpulkan seperti biasa hasil kerja LKS toh yang dikumpulkan tidak ada, maka untuk minggu depan itu kalian mengumpulkan hasil kerja LKS yang tema G. Batas waktu pengumpulan hari Kamis jam 8 malam. Rabu itu sudah Bu Ino mulai periksa. Siapa yang sudah mengerjakan Rabu itu sudah mulai Bu Ino periksa. Yang Kamis tinggal sisa-sisanya yang masih menunggu hari terakhir pengumpulan untuk mengumpulkan. Sebenarnya kalau hari pengumpulannya Kamis, Rabu seharusnya kalian sudah mengumpulkan. Begitu ya. Kemudian tidak terasa hari ini minggu terakhir, minggu depan kalian sudah ada yang bisa masuk ke sekolah. Siapa yang hari Senin sudah mulai ke sekolah? Ada Bert, ada Joli, oke banyak ya, Yuanita, Tonia, terus siapa lagi? Oh Travis juga, Kinan, Audrey, oh banyak juga yang ternyata merindukan sekolah ya. Oke, semoga kedepannya nanti bisa bertambah lagi teman-temannya. Nah, hari ini semua kamera dinyalakan tanpa pengecualian. Tidak ada yang dimatikan, sampai terakhir kamera harus tetap dinyalakan. Greta? Kalau rusak nggak apa-apa. Greta? Aduh, Bu Ino ditinggal Greta ini. Kameranya nggak dinyalakan. Loh, enggak, dipanggil-panggil enggak muncul. Kalau ke belakang, itu jangan langsung matikan kamera, tapi izin ya, izin dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Nah, ini merupakan pengertian dari apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pengertian dari makhluk sosial. Makhluk sosial. Hari ini kita akan hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menyebutkan orang-orang yang turut berperan mengembangkan diri. Yang ketiga, terbiasa mendoakan orang-orang yang berjasa mengembangkan dirinya. Oke Jason, berikutnya yang keempat, menjelaskan pesan dari kitab suci, yaitu Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 mengenai arti penting orang lain. Nah, sebelum masuk dalam materi ini, ada sebuah video yang harus kalian perhatikan baik-baik, apa alasannya manusia disebut sebagai makhluk sosial atau manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Steven, kenapa tadi tidak dinyalakan? Meskipun minum tetap dinyalakan loh ya. Kan seharusnya air minum sudah ada tersedia di sebelah kalian, jadi tidak perlu mematikan kamera. Ini seperti Kathleen ini ya, jadi tidak perlu mematikan kamera. Kan hanya minum saja Yosua itu juga. Oke. Kita lanjut, perhatikan baik-baik.
Bu Ino izin ke toilet. Oke. Oke, sudah. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terlebih saat kecil, kamu sudah bergantung kepada orang tuamu. Kalian tidak bisa untuk memakai baju sendiri. Masa ada bayi baru lahir, mama minta baju, mau pakai baju sendiri? Ada enggak seperti itu? Enggak ada ya. Jadi pasti membutuhkan orang lain. Terus kemudian menyiapkan makanan, itu juga kita pada saat itu belum bisa. Mungkin sekarang ini banyak yang sudah pinter masak ya, untuk mengisi supaya tidak bosan berada di dalam rumah terus, kalian belajar memasak. Tapi dulu waktu kecil menyiapkan makanan, pakaian dan lain sebagainya selalu meminta bantuan dari orang lain. Lalu berikutnya yang secara berhubungan dengan orang banyak, kalian misalnya disekolahkan. Kenapa kalian disekolahkan di suatu sekolah, maksudnya di gedung, bukan di dalam rumah seperti homeschooling? Kalau saat ini kan meskipun kalian belajar di rumah, tetapi kan judulnya kalian tetap sekolahnya bersama teman-teman kan? Dulu kelas 1, kelas 2, kalian sudah sekolahnya seperti yang biasanya yaitu di gedung sekolah, karena orang tua kalian menginginkan kalian bisa bersosialisasi dengan orang lain, tidak hanya di rumah saja, sebab komunikasi dengan orang lain, mengenal sifat-sifat orang lain, mengenal bagaimana kebiasaan orang lain yang tidak pernah kita lihat di rumah. Kalau di rumah kan pasti kalian sudah hafal bagaimana mamah kalian, bagaimana papah kalian, bagaimana saudara kalian. Tapi kalau di luar ternyata memiliki perbedaan yang unik. Ada temennya yang tiba-tiba suka nangis, terus kemudian suka ketawa-ketawa sendiri, suka marah-marah, dipinjemin tidak boleh atau pelit dan sebagainya. Nah, kalian bisa mengolah diri kalian untuk menyikapi bagaimana dari kebiasaan atau sifat-sifat teman kalian. Kalau temannya tiba-tiba marah atau suka marah, kalian harus tetap sabar, tetap tersenyum. Kalau temannya sedih, kalian berarti harus berusaha untuk menghibur temannya. Kalau temannya sedang lapar, lupa tidak bawa bekal, kalian harus berusaha untuk berbagi. Nah, dari sifat sosial yang secara tidak langsung sudah kalian lakukan saat bertemu dengan orang lain, itu akan membentuk karakter kalian. Karakter kalian ke depannya. Bagaimana menghadapi orang yang memiliki keunikan dalam kebiasaannya sehari-hari. Kalian bisa semakin bertumbuh dewasa, teman kalian akan semakin banyak tantangan yang kalian hadapi juga demikian. Maka di sini tadi dibutuhkan untuk orang lain. Belajar membutuhkan guru untuk mengajari. Sakit kalian membutuhkan dokter untuk mengobati. Nah, dari sini sudah ingin menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang sebagai manusia.
Video yang barusan kita lihat bersama-sama ingin menegaskan bahwa apabila manusia tidak bisa hidup tanpa menjalin komunikasi yang baik dengan sesama, mereka akan tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Kalian saat ini tidak menghadapi banyak persoalan, maksudnya masih sedikit. Tapi kalau sudah bekerja, tidak bisa berkomunikasi, hanya diem, mau ketemu orang malu, ketemu orang takut. Nah, padahal kalian membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan yang nantinya bisa menghasilkan uang, itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada pekerjaan yang individu tiba-tiba bisa menghasilkan uang. Meskipun toh kalian bekerjanya di depan komputer, tapi kan pasti ada orang lain juga kan di dalam komputer tersebut untuk bersama-sama bekerja sama menjalankan pekerjaan kalian. Ya, Jess? Izin ke kamar mandi. Ya, maka saat kalian menjalin komunikasi yang baik dengan sesama, hal itulah yang perlu kalian lakukan untuk kehidupan kalian berikutnya. Sekarang kita lihat Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Mungkin ini sudah pernah kalian dengar, terutama yang Katolik atau yang Kristen. Di mana Yesus ketika ada seseorang yang berkata, Yesus lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus kepada mereka bagaimana? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Langsung semua orang di situ kaget. Bunda Maria pasti langsung juga kaget loh. Lah aku ibunya kok tidak dianggap? Misalnya ya, ketika Edric bersama teman-temannya bermain, tiba-tiba Yosua berkata, Edric itu loh dicari mamahmu sama keluargamu yang lain. Lalu Edric menjawab, siapa mamahku? Siapa saudara-saudaraku? Yang ada kalian diapakan? Dicewer toh sama mamahmu. Lah aku yang mengandung, yang melahirkan enggak mbok anggap sama sekali, langsung dikotak kepalamu. Nah, tetapi Bunda Maria tidak seperti itu karena Bunda Maria mengetahui bahwa memang Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus, dari anak Allah yang dititipkan di dalam perutnya. Maka Tuhan di sini pun juga Maria mengetahui bahwa Yesus ingin berfirman, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dan Maria pun menyimpan segala itu di dalam hatinya. Dia tidak mempermasalahkan itu ya. Berikutnya, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa? Jolin? Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup dengan sendirinya. Makhluk pribadi artinya? Makhluk pribadi. Gantian. Hans. Makhluk pribadi berarti makhluk yang menyangkut diri sendiri sebagai pribadi yang unik. Siapa yang bisa menyebutkan lagi makhluk pribadi artinya? Nah, manusia yang bisa hidup secara mandiri, secara sendiri. Nah, itu artinya juga makhluk pribadi. Maka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain harus didasari dengan semangat persaudaraan, tercermin pada sikap saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu ya. Setiap orang
membutuhkan dan dibutuhkan orang lain karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Apapun kekurangan pada orang lain harus kita hormati. Orang pertama tempat kita bergantung adalah orang tua. Maka orang lain dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Kita bersama orang lain sama-sama dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya bagi sesama, atau yang sudah pernah kita pelajari, kita dipilih Tuhan sebagai Teman kerja. Rekan kerjanya. Rekan kerjanya. rekan kerja, pinter. Kita menjalin persaudaraan dengan orang atas dasar persamaan iman kepada Tuhan. Ini juga ada dalam rangkuman kalian ya. Berikutnya, dalam hidup bersama harus dibangun semangat persaudaraan. Kekurangan tidak menjadi masalah menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dalam permainan bersama orang lain, harus selalu menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Teman sejati akan setia dalam suka dan duka. Kemudian, mengapa atau apa yang menjadi alasan adanya persahabatan sejati, yaitu dilandasi rasa cinta yang mendalam sebagai saudara. Tidak hanya dalam keadaan temannya suka saja, lalu pada saat temannya susah, temannya berduka, ditinggalkan. Tidak, tapi harus selalu ada dalam suka dan duka. Dan ini ditunjukkan melalui diri Yesus. Yesus mau rela berkorban untuk manusia karena semua manusia dianggap Yesus sebagai sahabatnya yang sejati, saudaranya yang sejati. Maka Yesus rela mengorbankan hidupnya. Di sini dikatakan Yesus sahabat sejati karena telah memberikan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, bisa kalian baca dalam ringkasan materi. Sekarang kita langsung lanjut untuk LKS-nya. Di layar kalian sudah ganti LKS-nya Bu Ino belum? Hitam Bu Ino. Masih hitam. PowerPoint. Oke, Bu Ino berarti ulang lagi. Nih ya. Nomor absen 1 dibaca. Belum kelihatan. Duh, dilihat di LKS-mu. Absen 1. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk asosial. Nomor 2. Sikap manusia sebagai makhluk sosial adalah saling memberi dan menerima dalam kehidupan bersama. Oke. Nomor 3. Untuk bisa saling membantu dan berbagi, orang harus mau mempedulikan sesamanya dan mengorbankan dirinya demi kepentingan C bersama. C bersama. Nomor 2 B bersama. Nomor 1 tadi A makhluk sosial. Nomor 4. Para rasul hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah karena memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Oke, nomor 5. Cara hidup jemaat perdana sungguh memberi semangat kepada kita untuk hidup saling mengasihi. Hal Hidup ini saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Tapi yang lebih tepatnya, oh ini kelasnya Pak Yanto. Yang lebih tepatnya,
saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nomor 1 membutuhkan ya. Hal ini ditulis dalam Injil Lukas. Ele itu namanya siapa? Nama lengkapnya Ele? Valeri. Valeri Linela. Ele tuh punya kelinci tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Kak Yanto ini loh tanyanya ini. Oke. Dari nomor 1 tadi membutuhkan ya. Nomor 2. Nomor 2 diulang lagi. Absen berapa? 7. Bu Vila, Permisi, Bu. Nomor 5 belum diisi. Nomor 5 belum, Bu. Apa? Nomor 5 Nomor 5 sudah. Oh, nomor 5 kisah para rasul. Pak, tadi seharusnya Vido baca nomor 5 ya. Kisah para rasul. Nomor 1 membutuhkan. Nomor 2 Greta. Dalam hidup bersama harus dibangun semangat persaudaraan. Persaudaraan. Peter. Nomor 3 Teman sejati kan setia dalam suka dan duka. duka. Nomor 4 Yang pertama tempat kita bergantung adalah ayo tadi sudah dijelaskan Bu Ino loh di awal. Tempat Bu Ino tadi nomor 3 apa, Bu? Bu Ino tadi nomor 3 apa? duka. Tempat kita bergantung pertama kali apa? Jawabannya orang tua. Orang tua. Pinter. Nomor 5 Yesus dan Yesus dan sanak saudaranya dapat ditemukan dalam Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. pinter. Nomor 1 11. Siapa absen 11? Oke, Jessica. Jelaskan alasan yang mendasari adanya persahabatan sejati. Apa alasan yang mendasari adanya persahabatan sejati? Tadi di ringkasannya sudah ada, coba dilihat. Ini alasannya. Di poinmu nomor 18. Dilihat baliknya yang nomor 18. Sudah? Sudah. Nomor 2 dibaca. Absen 12. Sebutkan sikap-sikap yang dapat memecahkan kebersamaan. Ini ada di poin berapa? Dilihat di baliknya lagi. Nih. Di poin 21. Iri hati, sombong, amarah, mudah tersinggung. Di poin 21. Bu, amarah itu apa, Bu? Marah-marah sama saja. Berikutnya, nomor 3.
Jelaskan menurut Yesus anggapan saudara. Ini ada di poin Orang yang senantiasa 23. mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Pinter. Ini sesuai dengan poin nomor 23. Atau bisa juga dijawab, mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sesuai dari Injilnya tadi ya. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu boleh dijawab itu. Berikutnya nomor 4, absen 14. Sebutkan sikap-sikap yang dapat mempererat hubungan kita dengan sesama. Sikap persaudaraan, sikap menghormati dan menyayangi. Iya, ini ada di poin 25. Persaudaraan, menghormati, menyayangi, menghargai, mencintai, boleh ya. Berikutnya, nomor 5, absen 15. 16, Bu. Oh ya, 16, 15 enggak masuk. Jelaskan pesan dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Agar kita selalu memiliki semangat persaudaraan dalam berhubungan dengan orang lain. Iya, pintar. Ini ada di poin ke-24. Agar kita selalu memiliki semangat persaudaraan dalam berhubungan dengan orang lain. Sudah sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Ino. Pak Edrik? Nanti kunci jawabannya dikirim ke Google Classroom dan Pasti kamu tidak mau mencarinya di poin-poin yang ada di depan kan? Makanya menunggu kunci jawaban. Yang lain saja santai karena ada semua di depan, kok kamu bingung. Oke, kunci jawabannya tetap Bu Ino kirimkan ya. Kan Bu Ino cinta sama kalian, maka Bu Ino kirimkan apa maumu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini karena Bu Ino mau lanjut lagi ke kelas 4.